Sahabat, seberapa jauh pemahaman kalian terhadap penggunaan tanda koma? Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan 5 contoh kesalahan penggunaan tanda koma, dan mungkin saja dalam contoh-contoh ini ada penerapan yang sering kalian gunakan juga. Seperti apakah itu? Yuk disimak. Pertama, tanda koma digunakan untuk penanda jeda. Suatu hal yang keliru sebenarnya jika kita menganggap penggunaan tanda koma berdasarkan poin yang ini. Di dalam VUEB pun tidak ada dituliskan fungsi tanda koma sebagai penanda jeda. Perhatikan contoh kalimat yang ini. Pebalap asal Spanyol tersebut resmi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2018. Nah, pada kalimat ini terdapat tanda koma setelah kata tersebut yang penggunaannya sebenarnya tidaklah tepat. Tampak saat membaca kalimat ini, kita menjeda setelah kita membaca kata tersebut. Nah, inilah contoh penggunaan yang salah. Kedua, tanda koma dipakai untuk menggantikan kata bahwa. Apakah kalian sering menemukan penggunaan tanda koma setelah kata mengatakan, menambahkan, atau menunjukkan? Penggunaan tanda koma setelah kata-kata tersebut, jika dianalisis maksudnya, mengindikasikan adanya kata bahwa yang tidak dituliskan. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita temukan misalnya pada kalimat pembalap itu mengatakan dia ingin memahami lebih baik lagi balapan sekarang ini dengan semua teknologinya. Data-data ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang enggan divaksin. Anggota dewan itu mengatakan perlu sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan pandemi ini. Nah, kasus-kasus semacam inilah yang perlu menjadi pemahaman bahwa penggunaan tanda koma tidaklah tepat, dan kita harus menggunakan kata bahwa setelah kata menambahkan, menunjukkan, dan mengatakan. Ketiga, tanda koma memisahkan dua hal yang diperinci. Berdasarkan aturan ejaan bahasa Indonesia, salah satu fungsi tanda koma adalah digunakan untuk pemerincian yang lebih dari dua hal. Dari aturan ini berarti jika hanya ada dua hal yang diperinci, tidak perlu ada tanda koma. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Pemerintah diharapkan bisa mengambil keputusan yang terbaik dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi. Pada kalimat ini, kita dapat melihat bahwa ada tanda koma sebelum kata dan itu tidaklah tepat. Inilah yang saya maksudkan, penggunaannya hanya memisahkan dua hal, yakni terbaik dan terukur. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda koma pada kalimat ini. Keempat, tidak adanya tanda koma sebagai penanda aposisi. Dalam VUEB diatur bahwa tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan aposisi, yakni ungkapan yang berfungsi menambah atau memperjelas ungkapan sebelumnya dalam kalimat yang bersangkutan. Namun, cukup banyak ditemukan penulisan yang tidak memperhatikan kaidah ini. Contoh, juru bicara Satuan Tugas atau Satgas COVID-19, Wiko Adwisasmito, mengatakan bahwa jumlah kematian akibat COVID-19 pada bulan Juli menjadi yang tertinggi sepanjang pandemi. Dalam kalimat ini, Wiko Adwisasmito adalah bentuk aposisi dari juru bicara Satuan Tugas atau Satgas COVID-19. Mestinya, Wiko Adwisasmito diapit dengan dua tanda koma. Jadi, kalimatnya seharusnya juru bicara Satuan Tugas Satgas COVID-19,
Wiko Adhisasmito, mengatakan bahwa jumlah kematian akibat COVID-19 pada bulan Juli menjadi yang tertinggi sepanjang pandemi. 5. Tanda koma memisahkan induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Pastinya kalian sering kan menemukan adanya tanda koma sebelum kata karena, agar, sehingga, atau sebab. Penggunaan tanda koma semacam itu salah jika susunan kalimatnya berupa induk kalimat lalu anak kalimat. Perlu diketahui bahwa induk kalimat adalah inti suatu kalimat, sedangkan anak kalimat adalah bagian perluasan intinya. Anak kalimat ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif seperti kata karena, kalau, sehingga, agar, atau ketika. Jadi, penggunaan tanda koma seperti pada kalimat salah satu proses membatik adalah pembuatan batik dengan mesin tekstil secara modern sehingga pembuatannya dikerjakan dengan lebih cepat dan massal serta harga jualnya pun dapat lebih murah tidaklah tepat. Artinya, tanda koma sebelum kata sehingga dalam kalimat ini adalah salah. Susunan kata dari salah satu sampai dengan modern adalah induk kalimatnya. Sedangkan dari kata sehingga sampai akhir kalimat adalah anak kalimatnya. Induk, anak, salah secara aturan ejaan. Berbeda halnya dengan kalimat apabila memasuki kadar toksik dosis gentamisin sebagai racun, gentamisin dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan telinga. Tanda koma sudah tepat karena susunan kalimat tersebut berupa anak kalimat dari apabila sampai racun dan induk kalimat dari gentamisin sampai akhir kalimatnya. Dengan demikian, yang benar itu adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Sahabat, inilah 5 contoh kesalahan penggunaan tanda koma yang sering ditemukan dalam teks-teks, yakni dipakai untuk penanda jeda, dipakai untuk menggantikan kata bahwa, dipakai pula untuk memisahkan dua hal yang diperinci, tidak adanya tanda koma sebagai penanda posisi, dan digunakan untuk memisahkan induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Sahabat, jika engkau hendak melukis, jangan lupa memotret koma. Jika engkau hendak menulis, jangan lupa tanda koma.